Kamu dipanggil polisi. Jangan panik dulu. Apakah kamu saksi atau tersangka? Perbedaan ini bisa menentukan masa depanmu. Halo, saya Ayu Ros. Balik lagi di Bahas Hukum, tempat kita ngobrolin hukum tanpa ribet. Pernah nggak sih kita lagi santai di rumah, terus tiba-tiba tukang pos tuh datang membawa sepucuk surat dengan kop surat kepolisian. Kita pas terima tuh pasti panik, gemeteran, cemas, lemas, keringat dingin. Tapi tenang dulu, ketakutan itu seringkali muncul karena kita seringkali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya ingin membantu membedah ketakutan publik dengan membedah apa sebenarnya isi dari surat panggilan tersebut. Karena jujur aja, memahami status kamu sebagai saksi atau tersangka adalah hal krusial yang bisa menentukan masa depanmu. Jika di surat panggilanmu tertulis sebagai saksi, maka pihak kepolisian menganggap kamu memiliki informasi, melihat, mendengar tentang peristiwa hukum yang sedang diselidiki. Sebagai saksi, bukan berarti kamu adalah pelaku kejahatan. Di sini ada beberapa hak dan kewajibanmu sebagai saksi. Sebagai saksi, kewajibanmu adalah menghadiri panggilan tersebut secara sah. Jika kamu berhalangan hadir, maka kamu dapat memberi keterangan yang patut. Kamu juga wajib untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Hak kamu sebagai saksi, kamu berhak untuk memberi keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, dan kamu berhak diperlakukan dengan manusiawi selama proses penyidikan berlangsung. Jadi kalau kamu dipanggil sebagai saksi, anggap aja kamu lagi membantu menegakkan keadilan. Siapkan ingatanmu, tetap tenang, dan jawablah apa adanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius, status sebagai tersangka. Bagaimana jika status yang tertulis di surat adalah tersangka? Saya tahu hal ini terdengar menakutkan, tapi tenang dulu. Jangan biarkan rasa takut mengambil alih logika pikiran kamu. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka jika ada bukti permulaan yang cukup bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Namun, dalam proses peradilan ada namanya asas praduga tidak bersalah. Apa itu asas praduga tidak bersalah? Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip fundamental hukum pidana, di mana ada seseorang yang diduga, ditangkap, dan didakwa karena melakukan tindak kejahatan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap. Kesimpulan hukum, kamu tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai tersangka untuk melindungi diri sendiri. Hak pendampingan hukum, kamu berhak didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum sejak saat proses pemeriksaan dimulai. Hak untuk diam, kamu berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun yang dapat memberatkanmu selama proses penyidikan. Kewajiban, kamu wajib untuk kooperatif selama proses pemeriksaan itu berlangsung. Meskipun kamu memiliki hak untuk membela diri secara tepat, namun kamu harus tetap mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditetapkan. Memahami status hukum ini sangat penting, karena langkah yang diambil saat kamu menjadi tersangka akan berbeda saat kamu menjadi saksi. Teman-teman, inti dari obrolan kita hari ini adalah literasi hukum. Polisi memanggil warga tidak selalu untuk menghukum, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan mengetahui perbedaan sebagai saksi dan tersangka, kamu sudah selangkah lebih maju dalam melindungi diri sendiri. Jangan biarkan ketidaktahuanmu itu membuat kamu takut secara berlebihan. Periksa surat panggilanmu, identifikasi status saksinya, dan pahami apa hak serta kewajiban di dalamnya. Ingat, ketenangan adalah senjata terbaik saat berhadapan dengan hukum. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap tenang, melek hukum. Saya Ayu Ros, sampai jumpa di episode berikutnya.